ini Eskom IM Sos, dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Dasar Jurnalistik di Prodi Ilmu Komunikasi. Adapun mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 6 dengan kode mata kuliah IKOM 21252 dengan bobot 3 SKS. Di dalam perkuliahan ini terdapat 16 kali pertemuan dengan 14 kali materi dan duanya merupakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah dasar jurnalistik ditujukan untuk membekali para mahasiswa dalam memahami terkait kaidah jurnalistik, mulai dari 5W+1H, produk jurnalistik, fungsi pers, kode etik jurnalistik. Dan diharapkan pada mata kuliah ini, mahasiswa memahami bagaimana cara dalam membuat berita, mengedit berita, serta menyebarluaskannya di media massa. Adapun CPL di dalam mata kuliah ini, yang pertama, mereka memiliki sikap yang bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Lalu, CPL yang kedua, mereka memahami konsep dasar jurnalistik, khususnya di dalam feature news. Lalu yang di CPL keempat, mereka mampu menghasilkan karya jurnalistik terutama dalam menulis berita feature. Adapun CPMK di dalam mata kuliah ini, yang pertama, mereka mengetahui terkait pengertian dan juga pemahaman dari konsep feature news. Yang kedua, mereka mengetahui apa saja struktur dalam penulisan feature news. Yang ketiga, yang mereka juga mengetahui terkait perbedaan antara feature news dengan berita straight news. Lalu yang keempat, mereka mengetahui bagaimana cara menulis berita feature news. Adapun sub CPMK di dalam mata kuliah ini, yang pertama, mereka mengetahui konsep daripada feature news. Yang kedua, mereka mengidentifikasi ciri-ciri dari berita feature news. Lalu yang ketiga, mereka memahami perbedaan antara feature news dengan berita straight news. Lalu yang keempat, mereka mengetahui bagaimana cara penulisan dalam feature news. Lalu yang kelima, mereka juga menerapkan 5W+1H di dalam pemberitaan feature news, termasuk juga dalam pembuatan judul, lead, body, dan juga penutup di dalam sebuah berita feature news. Adapun pokok bahasan di dalam mata kuliah dasar jurnalistik, yang pertama, memahami terkait konsep dasar jurnalistik, mulai dari pengantar, lalu memahami terkait kaidah penulisan jurnalistik. Selain itu, akan ada yang namanya pengenalan terkait produk jurnalistik, mulai dari produk di berita hard news dan soft news. Kemudian di bahan pokok ajarannya juga akan memahami terkait kode etik jurnalistik, fungsi pers, broadcasting, kemudian akan kita korelasikan bagaimana media massa mengemas pemberitaan itu dan disebarkan kepada halayak. Di dalam mata kuliah dasar jurnalistik menggunakan metode pembelajaran, yaitu student centered learning, di mana di metode pembelajaran ini semuanya dipusatkan pada mahasiswa. Selain itu, akan ada kombinasi dari pelaksanaan menggunakan metode interaktif seperti ceramah, diskusi, case study, kemudian pembagian tugas kelompok, baik itu individu ataupun tugas bersama. Yang nantinya akhir dari mata kuliah ini, mahasiswa akan membuat sebuah proyek, yaitu majalah online. Adapun bahan ajar yang kami gunakan di dalam mata kuliah dasar jurnalistik itu meliputi berbagai macam buku, mulai dari buku pengantar jurnalistik sampai buku kode etik jurnalistik. Selain buku, kami juga menggunakan berbagai macam artikel ilmiah yang relate dengan mata kuliah tersebut. Dan untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran semakin efektif lagi, kami juga menggunakan berbagai macam video dan juga tayangan untuk dijadikan sebagai studi kasus di dalam mata kuliah dasar jurnalistik. Adapun sistem penilaian di mata kuliah dasar jurnalistik meliputi 15% partisipasi, 35% tugas, 20% ujian tengah semester, dan 30% ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan mata kuliah yang saya ambil, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Dasar Jurnalistik di Prodi Ilmu Komunikasi.
Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Oke. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, kita akan presensi terlebih dahulu. Dianita, hadir Bu. Trenasari, hadir. Nabila, hadir. Fataya, Azhar, Saya Bu. Rizky, Hadir Bu. Iwan. Sakit Bu. Itu Ihsan ya? Ya, Ihsan. Oke, Ya, Renasari, Hadir. Lida, Hadir. Rina, Hadir Bu. oke, hadir semua ya? Iya. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Di pertemuan kita yang ke-13, kita akan masuk ke, ada yang ingat? Di mata kuliah apa hari ini? Dasar. Oke, di mata kuliah dasar jurnalistik. Di pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas terkait materi tentang feature news. Feature news ya. Nah, feature news ini dia ada kaitan dengan jurnalistik. Kalau kita lihat feature itu adalah berita langsung. Kira-kira menurut kalian dalam pembagian berita, lawan dari feature news itu apa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Hard news. Oke, betul sekali narasi. Jadi kalau kita lihat lawan, kalau ada soft news pasti ada hard news. Hard news itu ada bentuk fake news. Nah, yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah feature news. Oke, perhatikan semua. Hari ini materi kita terkait feature news. Feature news adalah bentuk dari kegiatan jurnalistik. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, materi minggu kemarin, orang yang melakukan kegiatan jurnalistik disebut Jurnalis. Jurnalis Bu. jurnalis. Oke, tanpa menunggu waktu lagi, kita akan langsung masuk ke materi terkait pengertian feature news. Kalau kita lihat, feature news itu merupakan tulisan jurnalistik yang mendalam dan naratif. Artinya, ketika kalian membuat berita, maka kita harus detail dalam menyajikan pemberitaan. Kita mendeskripsikan secara langsung. Kemudian di poin kedua, menyajikan fakta dengan gaya dan cerita. Artinya, fakta itu adalah apa yang terjadi sesuai dengan sebenar-benarnya, dan itu kita ceritakan secara detail. Lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah menyentuh emosi dan imajinasi pembaca. Itu pula tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian nanti akan diminta untuk membuat pemberitaan yang bisa menyentuh emosi dan juga imajinasi pembaca. Adapun ciri feature, yang pertama apa? Tiga, empat, lima, enam. Oke, kalau kita lihat ciri-cirinya, yang pertama itu harus faktual. Artinya fakta, menyajikan pemberitaan yang sebenar-benarnya. Kalau kayak gitu, kita boleh ngomong nggak Azwar? Tidak Bu. Tidak boleh ya, harus boleh. menyajikan berita yang sebenar-benarnya ya. Ya. Oke, lalu kita harus naratif dan deskriptif. Rina tahu apa itu naratif? Suatu pemberitaan yang dikemas dengan cara Bercerita. Oke, bagus Rina. Lalu kita harus detail ya. Ya Bu. Ya Bu. Dan paling penting adalah kita harus bikin lead yang Lihat fresh. yang kreatif. Oke, lalu kita akan masuk ke struktur penulisan feature. Yang pertama itu harus ada Bukan menarik. pembuka yang menarik. Lalu yang kedua ada apa? Ringkasan masalah. Yang ketiga ada Berita. yang keempat apa? Oke, di sini saya akan memberikan contoh gimana cara membuat lead yang kreatif. Tolong dibaca Zakaroni.
Oke. Baik, tolong dibaca Zahar. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Nurlela mulai mengaduk tumpukan sampah plastik di Bantar Gebang. Disinilah ia menggantungkan hidup untuk 3 anaknya. Oke, coba pahami kalimat ini. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Nurlela mulai mengaduk tumpukan sampah plastik di Bantar Gebang. Disinilah ia menggantungkan hidup untuk 3 anak. Apa profesi Nurlela? Gampang. Memprihatinkan nggak? Oke, dari mana yang menunjukkan itu sangat prihatin? Sebelum matahari terbit. Oke, sebelum matahari terbit, ia sudah mengaduk sampah. Iya. Perjuangan nggak? Ya. Siapa? Anaknya. Oke, dari sini ini sudah mengajak emosi pembaca. Kita akan kepo, siapa Nurlela itu? Ternyata dia pejuang rupiah. Kita mulai masuk dari lead. Kita masuk ke ringkasan masalah. Misalnya, Nurlela ini dia sebatang kara. Dia menghidupi 3 anaknya. Dia seorang janda. Itu masalah dia. Sehari-hari dia tidak punya pekerjaan yang tetap. Penghasilannya pun tidak stabil. Di satu sisi anaknya harus sekolah. Masalahnya di situ. Dia harus bayar kontrakan, dia harus nyicil bayar buku, seperti itu. Kita bikin mainnya di situ. Lalu setelah itu kita masuk ke isi berita. Kita pakai 5W+1H. Siapa sih Nurlela ini? Oh, ternyata Nurlela ini adalah salah satu ibu dari anak yang berprestasi. Jadi walaupun anaknya ini tinggal di Bantar, tapi dia memiliki prestasi sampai internasional, misalnya seperti itu. Tapi kita mengaduknya itu dari masalah dulu. Ceritanya, jadi orang-orang itu terharu. Kehidupan si Nurlela ini sangat memprihatinkan. Tapi dia bisa membesarkan anak atau bisa mengurus anak sehingga berprestasi. Itu poinnya. Lalu ada yang namanya ending. Masuk ke ending. Gimana Nurlela ini? Entah dia dapat bantuan pemerintah, entah dia mendapatkan penghargaan sebagai ibu yang inspiratif, atau dia dapat rumah dari pemerintah. Lanjut ya. Nah, tadi di awal pertemuan kita sempat membahas terkait ada yang namanya soft news, ada yang namanya hard news. Kalau kita bisa lihat perbedaan soft news dan hard news, kita bisa lihat kalau soft news dia informasinya faktual. Kalau feature dia lebih hiburan dan juga reflektif. Jadi kita bisa refleksi. Lalu yang soft news dia lebih ringkas dan netral. Kalau yang feature dia tidak naratif. Lalu dia pakai piramida terbalik. Kalau feature tidak. Sementara kalau setlist dia langsung, kalau feature dia kreatif dan menyentuh. Bedanya kalau di setlist kita pakai segitiga terbalik. Cukup baca awalnya aja, semua informasi kita dapat. Tapi bedanya kalau di feature itu tidak bisa. Itu harus baca semuanya. Kenapa? Karena 5W+1 hanya itu disebar. Sini, di sini, di sini, di sini. Jadi kalau kita tidak baca sampai akhir, maka informasinya tidak tersampaikan. Maka dari situ kita perlu yang namanya kreatif dan menyentuh. Gimana caranya si pembaca ini dia tidak stuck. Baca di awal aja. Biasanya kan bosan ya. Nah, untuk menghindari bosan itu, kita kemarin sempat belajar diksi kata jurnalistik. Pakai majas, pakai bahasa baku, terus pakai bahasa yang mudah dipahami. Nah, di situ kita bermain kata-kata, sehingga terciptalah lead yang menarik. Oke, ini ada tips dari menulis feature. Tips yang pertama, kita harus menemukan sudut pandang yang unik. Lalu kita pakai kutipan langsung. Lalu kita gunakan deskripsi yang kuat. Lalu kita bangun emosi dan konflik. Dan kita akhiri dengan refleksi atau punchline. Punchline itu dia kayak kesimpulan tapi yang menonjol kayak gitu. Sesuai dengan namanya punch. Garis yang bisa bikin poinnya di situ. Kayak apa ya, kesimpulannya. Misalnya dalam hidup ini kita harus terus bersyukur, atau kita tidak boleh meremehkan orang, karena kan ada berputar. Setiap orang kan bisa naik, bisa turun. Nah itu poinnya. Oke, itulah
feature. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Junita? Saya Bu, Ya. tadi kan udah ada spread news sama feature news kan Bu. Nah itu kita minta jelasin contoh beritanya Bu. Sebenarnya kita contoh beritanya dikeluarin. Oke, berita straight news dengan berita feature news. Ya. Kita ambil contoh, misalnya ada seorang tunawisma dari korban bencana alam. Ketika kita bikin berita straight news, kita bisa bikin 5 web 1H pakai segitiga terbalik. Telah terjadi banjir bandang di Kabupaten Pesawara. Salah satu korbannya adalah korbannya apa? Nah itu langsung the point. Itu dibentuk, itu disebut straight news. Lalu dari sisi Azwar, kita alihkan menjadi berita feature news. Contohnya, kehidupan si Azhar ketika dia menjadi seorang Tunawisma. mulai dari gimana cara dia bertahan hidup, kemudian dia berdoa selalu kepada Allah, bagaimana dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu sangat itu emosi. Bagaimana dia menjadi seorang pribadi yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ si Azwar ya, sempat patah arah, kehilangan arah. Tapi dari itu menjadi penggerak semangat dia, sehingga dia bisa mendapatkan beasiswa sampai ke Amerika. Itu bentuk dari feature news. Jadi konsepnya sama kan? Orangnya sama, tapi kita bisa alihkan pemberitaannya. Kalau tadi seputar desa dia yang terkena banjir, satu sisi ke profil dia sebagai korban di banjir, yang rumahnya hancur, yang dia sempat jual arah, kemudian terlunta-lunta. Yang penting ke Amerika. Bagaimana sudah sebayang cara membuat berita feature news? Oke, kalau sudah terbayang, kita akan masuk ke next slide. Kita akan membuat tugas berita feature news. Tapi kalian tenang saja, karena di sini kalian tidak akan membuat itu sendirian, tapi berkelompok. Dan nanti kita akan saling kurasi tugas kalian. Apa aja yang perlu diperbaiki. Oke? Sekarang tolong hitung 1 sampai 4. Dimulai dari 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, perhatikan. Sekarang kalian sudah buat kelompok ya? Sekarang tugas kita adalah kita akan membuat feature. Tugasnya adalah tulislah feature minimal 1 halaman, lalu gunakan lead naratif dan deskriptif dinarasikan dan dideskripsikan secara spesifik dari gambar berikut. Artinya beritanya sama terkait gambar ini. Nah, jadi kalian silakan bikin judul yang menarik terkait gambar ini. Buat menjadi berita feature news. Oke, kita akan kasih durasi waktu sekitar 10 menit. Silakan rekan-rekan buat judul. Terserah, lokasinya terserah. 5W1H. Ini adalah human interest yang menguji emosi penonton. Nah, di sini kalian bermain kata-kata. Bagaimana penonton atau pembaca itu bisa tersentuh dari gambar ini. Oke, silakan diizinkan.
waktunya sudah habis. Sekarang kita akan kurasi tugas kalian. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu. Baik, kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 4 mana? Kelompok 1, silakan dibaca berita, dan kelompok 4 silakan diperhatikan. Silakan berdiri, baca. Selama kaki masih mampu melangkah, perjuangan tak akan pernah berhenti, ujarnya. Pada wawancara Lampung Utara tanggal 9 bulan 9 2019. Endingnya adalah di balik gerobak sederhana itu tersimpan pelajaran bahwa kerja keras, keteguhan, dan harapan seringkali hadir dalam wujud yang paling sederhana. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba beritanya kasih ke kelompok 4. Kelompok 4, silakan dikoreksi terkait menurut kalian. Judulnya apakah sudah menarik atau belum? Silakan dikomentari. Menurut kelompok kami. Terus untuk yang di grade-nya itu ada pengulangan kata dari kakek ke kakek lagi, RP 2500 disampaikan lagi di paragraf ketiga. Oke. Terus lanjut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apa itu feature news? Cukup. Ada kesulitan? Ya. Sudah memahami? Ya. Oke. Mulai dari pemilihan judul, kemudian pembuatan lead, lalu bagi berita, sama kesimpulan. Nah, sampai sini kalian sudah memahami ya? Sudah? Sudah. Kalau kalian sudah memahami, coba dibaca next slide. Coba dibaca. Kebetulan satu berita feature news terkait sosok entrepreneur inspiratif beserta dokumentasi gambar produk gambar kalian berdesain dengan sosok tersebut dan suasana di sekitarnya menggunakan 5W1H. Oke, karena kalian sudah memahami, tadi kita sudah praktik di kelas, biar lebih jelas lagi, kalian buat tugas di rumah terkait membuat feature news terkait sosok entrepreneur. Entrepreneur itu adalah pengusaha. Nah, situ minggu depan tugasnya itu sudah selesai dan kalian ini tetap kelompok. Sampai sini paham? Ya, tetap ngerti.